Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu apa sih sebenarnya? Nah, sakaratul maut itu adalah suatu kondisi atau suatu peristiwa di mana seseorang yang dimana orang itu mengalami yang namanya itu kematian atau meninggal. Nah, pada saat itu orang itu akan mengalami yang dimana ada pencabutan nyawanya dari tubuhnya. Nah, habis itu ketika orang itu telah dicabut nyawanya, apabila matanya terbelalak, maka disarankan atau baiknya itu ditutup. Ditutupnya gimana? Bukan dipaksa, tapi secara lembut. Gitu. Kemudian apabila dia meninggalnya dengan mulutnya menganga, maka diharuskan untuk jadi mulutnya itu ditahan dengan kain, ditutup dengan kain dan diikat ke atas. Itu. Nah, setelah itu baru ntar ketutup mulutnya tuh kan. Nah, kemudian badannya itu seluruh badan ditutup oleh kain seperti itu. Ya, itu untuk yang sakaratul maut. Dan kemudian apabila untuk mengenai pemandian jenazah serta mengkafani dan bagaimana proses-proses penyelenggaraan atau pemulasaraan jenazah akan dijelaskan oleh saudara Sidik. Konsep penyelenggaraan jenazah. Makna penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat jenazah tersebut. Di dalam Islam, dasar hukum dari mengurus atau merawat jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban seorang muslim yang mana kewajiban itu bisa gugur ketika ada orang muslim yang lainnya yang telah mewakili akan kewajiban tersebut. Jadi contohnya ada orang yang meninggal dunia, di sekitar kita ada orang yang meninggal dunia, kemudian ada sebagian orang di antara kita yang telah mengurus jenazah tersebut, maka kewajiban kita telah gugur untuk mengurus jenazah tersebut karena telah terwakili oleh sebagian orang tersebut. Kan tetapi meskipun demikian, perlu atau wajib kita ketahui apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika ada saudara muslim yang lainnya yang telah meninggal dunia, khususnya yang ada di sekitar kita. Ada 4 kewajiban yang harus kita ketahui di dalam mengurus jenazah atau di dalam merawat jenazah. Yang pertama, kewajiban seorang muslim ketika ada orang yang meninggal adalah yang pertama memandikan jenazah tersebut, kemudian yang kedua mengkafani jenazah tersebut, kemudian yang ketiga mensolatkan atau mensolati jenazah tersebut, kemudian yang keempat memakamkan atau mengkuburkan jenazah tersebut. Nah, meskipun ini adalah fardu kifayah, akan tetapi keempat kewajiban ini perlu kita ketahui di dalam mengurus jenazah. Baik, selanjutnya adalah memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan ketika kita memandikan jenazah tersebut, seperti daun bidara, kapur baru, sabun, kemudian air yang bersih, kemudian handuk dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang akan memandikan jenazah lebih diutamakan adalah orang-orang yang sejenis, seperti laki-laki dengan mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali ada hubungan yang semahram seperti suami istri. Kemudian ketika kita memandikan jenazah, kita harus memilih tempat yang mana tempat tersebut, atau kita harus menyediakan tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat yang tertutup, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat melihat, tidak ada suatu orang pun yang dapat masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang memandikan yang ada di dalamnya tersebut. Kemudian di antara etika ketika memandikan jenazah adalah di antaranya kita dilarang untuk melihat aurat jenazah tersebut. Dilarang melihat aurat si mayit tersebut. Kemudian kita menutupi mayit tersebut atau jenazah tersebut dengan kain. Kain tersebut bebas, mau kain batik, kain sarung atau kain sebagainya. Yang jelas kain yang ditutupi ketika memandikan jenazah itu dilarang menggunakan kain yang berwarna putih. Kenapa? Karena nantinya ketika kita memandikan jenazah menggunakan kain yang berwarna putih, dikhawatirkan aurat si mayit tersebut akan terlihat. Nah, kemudian disunahkan memandikan jenazah itu menutupi wajahnya dari awal hingga akhir.
Kemudian cara memandikan jenazah yang pertama adalah kita menghilangkan najis terlebih dahulu yang ada pada tubuh si mayit tersebut. Kemudian setelah itu kita mengguyur si mayit tersebut, akan tetapi mengguyurnya bukan menyebrot gitu seperti membasuh motor, tapi mengguyur dengan lembut yang merata kepada tubuh si mayit tersebut. Kemudian setelah itu kita membersihkan gigi si mayit dengan jari telunjuk kita yang dilapisi kain yang basah. Kemudian membersihkan 2 lubang hidung si mayit dengan jari telunjuk kita dengan kain yang basah seperti tadi membersihkan gigi mayit. Kemudian kita membersihkan 2 lubang kemaluan si mayit tersebut dengan menggunakan kain atau menggunakan alas tangan atau kain gitu. Kemudian setelah itu kita menghudukan si mayit dengan cara seperti hudunya orang biasa gitu. Yang menghudukan si mayit dengan cara seperti hudu kita biasa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita membasuh atau mengguyur si mayit dengan lembut dan merata dengan air yang telah dicampuri oleh kapur barus atau air yang telah dicampuri oleh daun bidara, sabun dan kapur barus. Baik, selanjutnya adalah mengkapani mayit. Setelah kita memandikan mayit, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mengkapani mayit. Paling minimal dalam mengkapani mayit adalah menggunakan kain yang mana kain tersebut dapat menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah paling minimal. Kemudian paling sempurna bagi mayit laki-laki adalah menggunakan 3 helai kain yang mana setiap lapisan helai tersebut dapat memenuhi atau dapat menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kepala bagi mayit laki-laki yang meninggal ketika ihram dan wajah mayit perempuan dan yang juga meninggal ketika ihram. Kemudian sempurna bagi laki-laki adalah menggunakan 3 helai kain, dan haram hukumnya ketika kita mengkapani mayit akan tetapi tidak menutupi seluruh tubuhnya kecuali dengan ada masalah atau masakoh. Jadi sunnah bagi laki-laki menggunakan 3 helai kain kecuali ada masakoh atau masalah setelah si mayit tersebut misalkan harta warisannya habis dibayarkan hutang, kemudian tidak ada kain yang cukup, maka cukup saja dengan menutupi 1 helai kain yang mana 1 helai kain tersebut dapat menutupi seluruh tubuhnya dan auratnya. Akan tetapi terlepas dari itu, ketika mayit misalkan mampu untuk menggunakan 3 helai kain, maka diwajibkan untuk menggunakan 3 helai kain. Dan juga sempurna bagi mayit perempuan adalah menggunakan 5 helai kain. Sempurna bagi mayit perempuan menggunakan 5 helai kain yang mana di dalamnya termasuk gamis dan kemudian sarung dan kemudian hijab atau penutup kepala. Akan tetapi itu juga dilihat dari sisi atau kondisi si mayitnya. Ketika misalkan hartanya habis dibayarkan hutang, warisannya habis dibayarkan hutang, kemudian tidak ada kain lagi, maka cukup dengan 3. Akan tetapi terlepas dari itu, jika ia mampu dengan 5 helai kain, maka wajib ia menggunakan 5 helai kain. Dan kemudian kain yang utama adalah kain putih yang seperti katun dan sebagainya, dan kemudian kain yang baru lebih utama daripada kain yang telah dicuci. Oke, sebelumnya kan tadi udah jelasinnya mengenai tentang apa itu sakaratul maut. Nah, kemudian dijelasin lagi selanjutnya tuh kayak apa sih namanya, pemulasaraannya atau pemrosesannya, kemudian pengkafanannya, gitu ya, yang barusan disampaikan oleh saudara Sidik. Nah,
Balik lagi nih kepada saya. Yang dimana selanjutnya itu adalah mengenai sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu kayak sholat gimana? Apakah sholat jenazah itu kayak sholat biasa? Tentu enggak. Jadi sholat jenazah itu gimana sholatnya? Sholat jenazah itu tidak ada kayak ruku, sujud gitu. Jadi ada itu takbir. Apakah sholat jenazah ada rokaatnya? Tentu saja tidak. Jadi sholat jenazah itu cuma tapi ada empat apa? Empat takbir. Empat takbir. Empat takbir. Nah, setiap takbirnya teh ngapain? Baca Al-Fatihah, baca surat atas beres itu semua itu? Enggak. Jadi gini. Yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah yang pertama. Kemudian yang keduanya ngapain? Baca surat lagi. Nah, yang kedua itu membaca sholawat. Nah, yang kedua baca sholawat. Terus yang ketiga baca apa? Salam. Bukan. Yang ketiga itu membaca apa? Membaca doa. Doa untuk si mayit. Contoh doanya, bukan contohnya sih, doanya kayak gimana? Doanya itu adalah untuk laki-laki seperti ini. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, bagaimana kalau mayatnya perempuan? Nah, hu-nya itu diganti menjadi ha. Soalnya kan dia ini perempuan kan, itu muannas. Nah, doanya itu Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Gitu. Terus yang terakhir ngapain? Yang terakhir membaca doa. Baca doa bisa untuk diri sendiri dan juga untuk sang mayit tersebut. Kemudian itu apa? Kemudian setelah itu salam. Jadi seperti itu. Jadi untuk sholat jenazah itu seperti ini. Ini kita kan bagaimana sholat? Ini ya kayak apa baca-bacanya. Nah, untuk prakteknya beda lagi. Jadi untuk praktek sholat jenazah itu dilakukan seperti berikut. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara pelaksanaan sholat jenazah. Ini ada apa sih? Ada pelikat atau dalunya mayat. Untuk posisinya bagaimana? Kalau misalnya itu mayitnya itu laki-laki, maka posisinya di sebelah sini, di sejajar dengan kepala. Nah, apabila dia perempuan, maka sejajarnya di tengah. Gitu. Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana kalau mayitnya itu laki-laki. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu membaca sholawat bisa. Terus Allahu Akbar. Yang ketiga nih kan, baru baca Allahu warhamhu. Kemudian yang keempat Allahu Akbar. Ini bisa doa. Di sini juga kan doanya itu Allahumma la tahrimna wa la tahrimna. Kemudian salamnya, apakah salamnya duduk? Enggak. Jadi salamnya itu jadi seperti itu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Selanjutnya kita balik lagi ke whiteboard. Oke, kita sekarang berada di posisi terakhir atau kegiatan terakhir dalam pemrosesan atau pengurusan pada jenazah. Ini dimana awalnya itu kan berawal dari sakaratul maut, kemudian pemandian jenazah, pengkafanan jenazah, pengurusan jenazah, kemudian tata cara sholatnya, bacaan sholatnya bagaimana. Sekarang yang terakhir, penguburan jenazah. Nah,
Jadi bagaimana tata caranya? Sebelum dikuburkan harus dibawa dulu. Dibawanya gimana? Dibawa menggunakan keranda. Nah, keranda ini diangkut oleh 4 orang atau lebih. Gitu. Jadi dibawa dari tempat sholatnya, tempat sholat jenazah, yaitu biasanya itu di masjid, ke tempat pemakaman terdekat. Gitu. Jadi setelah sampai di tempat pemakaman, kemudian digalilah tempat kubur. Nah, gali tempat kubur itu tidak asal-asal menggali kubur atau menggali lubang, gitu kan. Jadi gali kubur itu memiliki 2 tipe. Jadi tipe yang pertama itu ada tipe namanya syak. Nah, tipe syak ini bagaimana? Tipe syak itu adalah yang dimana tanah kuburnya itu di sini ya, agak digali lebih dalam, di tengahnya itu agak didalamin sedikit gitu. Ini tipe lubang syak. Yang dimana tipe lubang syak ini digunakan untuk tipe tanah yang gembur. Tipe tanah yang gembur. Nah, selanjutnya tipe yang kedua yaitu namanya itu lahat. Sering terdengar kan kayak yang lahat atau apa. Nah, yang lahat atau lubang lahat itu seperti ini. Jadi lubang setelah digali, kemudian di bagian sisi sebelah kanannya itu dibikin kayak lubang lagi gitu, kayak cekungan gitu lah buat masukin mayatnya di sini. Seperti itu. Nah, tipe yang seperti ini itu digunakan untuk tipe tanah yang dimana dia itu termasuk tanah yang keras. Jadi tipe yang lahat ini hanya untuk digunakan pada tempat yang keras. Setelah ini diapain? Nah, setelah ini 3 orang turun ke bawah buat ngapain? Ngambil mayat dari keranda. Bawanya turun ke bawah. Dibawa turun ke bawah, kemudian dimasukkan ke lubangnya. Kalau dia misalnya liangnya syak, nah dimasukin dari tengah-tengah. Tapi kalau misalnya dia liangnya lahat, masukinnya ke samping gitu. Nah, setelah itu diapain? Setelah itu ditutup menggunakan papan. Nah, setelah menggunakan papan, dikubur sehingga kuburnya itu apakah rata? Enggak. Jadi di kuburnya itu agak menggunung sedikit seperti ini, agak menggunung sedikit. Menggunungnya segimana ya? Gak usah tinggi-tinggi lah, gak usah sahasta banget lah, gak usah sahasta tinggi banget. Jadi cukup sahasta aja. Kemudian setelah itu dikasih tanda yang biasanya itu batu nisan sebagai penanda bahwa di sini ada orang yang meninggal, karena dikuburkan. Jadi seperti itulah bagaimana proses penguburan jenazah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.